sikap menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga sama, yaitu ajaran iblis laknatullahi alaihi, merasa pendapatnya yang paling benar walaupun kemudian pendapatnya itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi kemudian muncul dia dalam bentuk pemikiran yang sudah mulai utuh, yang punya dasarnya dan punya tulisannya yang menjadi dasar pemikiran mereka, ya, ketika kemudian ini dilontarkan oleh salah seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, ya, pada pertengahan abad ke-1 Hijriah. Jadi sahabat-sahabat masih ada, ya, sebagian sahabat, tapi di akhir masa sahabat Rasulullah SAW. Dan memang tempat munculnya ya Irak, ya, Basrah ini, ya, memang sebuah kota, ya, yang terjadi perang pemikiran yang luar biasa di situ. Nah, diantaranya muncullah paham yang namanya Qadariyah. Intinya Qadariyah apa? Menolak takdir, ingkar kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengatakan seorang hamba Allah itu bebas berkehendak. Nanti dari Qadariyah inilah lahir kemudian yang disebut dengan paham Mu'tazilah, yang menuhankan akal, atau yang dikenal dengan rasionalis. Nah, itu bahasa kitanya, ya. Hari ini banyak nggak? Hari ini banyak, ya. Makanya paham ini kita pahami dengan baik, sehingga kemudian walaupun dia tidak berbentuk, atau kelompok-kelompok itu mengatakan dia adalah sekte Qadariyah, aliran Qadariyah, tapi cara berpikirnya ketika mengatakan tidak ada intervensi Allah dalam kehidupan ini. Setiap orang punya kehendak, apalagi ketika seorang itu punya kehendak buruk, dan tidak mungkin buruk itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalahnya. Pernah nggak kita mendengar istilah, Bapak dan Ibu sekalian, saya dari tadi sudah berbicara di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah, kalau ada yang salah itu kalau ada yang salah itu, ini dia paham Qadariyah. Kalau ada yang salah itu datangnya dari saya, kalau yang baik itu datangnya dari Allah, kalau buruk itu dari diri saya sendiri. Maafkan Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira itu paham Qadariyah. Kira-kira banyak nggak dari kita yang seperti itu? Ini dia pentingnya kita belajar aliran ini, ya. Itu pribadi. Tapi ini kemudian dia berbentuk kelompok. Dan itu berbekas sampai hari ini. Karena apa? Karena orang merasa nggak mungkinlah keburukan itu dari Allah. Betul, itu logika kita. Tapi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah punya kehendak, iradah. Kemudian Allah punya kudrah, kekuasaan, berkuasa untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kemudian ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Jasiyah misalnya 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat, memperhatikan seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kemudian fa'adallahu Allahu ala ilmin. Karena seseorang itu mempertuankan hawa nafsunya, dia punya iradah, keinginan, ya, tapi kemudian keinginannya adalah mengumbar syahwatnya, nafsunya, berbuat keburukan lah, contohnya begitu, ya. Kemudian dia melakukan keburukan itu sesuai dengan keinginannya, atau melakukan maksiatan sesuai dengan keinginannya. Kemudian bagaimana dengan firman Allah setelah itu yang mengatakan fa'adallahu Allahu alaimin, sehingga kemudian Allah sesatkan dia atas dasar ilmu Allah, karena dia